Ini adalah topik yang lagi tren ya, precision medicine. Yang ada di Jadi Indonesia. Baik dok, betul. ya kita berharap ya semoga ini bisa menjadi sebuah terobosan dok, satu terobosan untuk pengobatan terutama dalam perkembangan kita ke arah precision medicine. Nah, Tapi ke depannya arahnya semua kanker itu akan dicari terapi yang personalized. halo Sobat RSCM, selamat datang di podcast RSCM. Ruang berbagi informasi, kesehatan, dan solusinya bersama saya Dr. Aditya Prakoso. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan canggih dalam dunia pengobatan kanker atau kanker, yaitu precision medicine atau pengobatan presisi. Apa sebenarnya precision medicine itu? Apakah ini berarti setiap pasien cancer akan mendapatkan terapi yang berbeda-beda? Nah, bersama kita sudah hadir dokter spesialis onkologi radiasi, Dr. Handoko, Bachelor of Medicine, spesialis onkologi radiasi konsultan. Halo Dr. Handoko, Halo selamat Dokter siang Adit, dokter. selamat Apa siang kabar ya Dokter dokter? Adit. Baik Dokter Adit. Baik, terima kasih dok atas waktunya. Nah ini dok, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan precision medicine dok? Dan penanganan cancer dok? Iya, oke baik. Makasih Dokter Adit. Memang ini adalah topik yang lagi tren ya, precision medicine. Jadi itu kan bahasa Inggris. Kalau kita Indonesia kan terapi yang lebih presisi. Kalau dalam konteks kanker, mungkin seringkali masyarakat banyak yang bertanya. Kita ada pasien misalnya kanker payudara yang banyak di masyarakat, terus dianjurkan untuk kemoterapi. Hmm. Lalu ibunya bertanya, "Dok, kalau saya di kemo, tumor saya hilang nggak?" Kita bisa jawab, kayaknya ada peluang 30-40% kansernya hilang. Tapi kita nggak tahu Bu, Ibu harus jalanin dulu. Berdoa mudah-mudahan kelompok yang bagus. Kelompok yang bagus ya hilang. Kalau nggak bagus kayaknya ada sisa. Nah setelah itu ya harus dilanjutkan. Semuanya tetap operasi saat ini. Artinya kan untuk orang yang dengan diagnosis sama, kita bisa melihat kita memberikan terapi yang sama, kemoterapi obatnya sama, tapi respon terhadap obat tersebut berbeda. Nah, itu yang kita di dalam konteks precision medicine mau mencoba untuk mempersonalisasi terapi. Alangkah baiknya kalau kita bisa menebak respon itu lebih baik lagi. Misalnya kita bisa tahu ibu karena tipe kanker ibu adalah ini dengan jenis profil yang kayak gini, kayaknya dengan kemoterapi ini ibu ada respon 75%. Tapi dengan tipe yang kayak gini, respon kemoterapi hanya 25%. Kita bisa menebak lebih bagus. Nah, bagaimana kita bisa menebak? Nah, salah satunya adalah dengan mempelajari lebih detail dari kanker tersebut, bukan hanya morfologi sel dari histologinya, tapi kita belajar lebih dalam. Kalau pada kanker payudara kan udah sampai subtipenya imunohistokimia. Nah, tapi sekarang berkembang lebih dalam lagi subtipe secara profil genomik molekulernya. Saat ini belum standar, tetapi kita melihat arahnya ke sana. Jadi bisa lebih mempersonalisasi terapi pada kanker. Kira-kira gitu. Baik dok, terima kasih. Nah berarti dok, sebenarnya yang membedakan sekali dok antara precision medicine ini dengan pengobatan yang tanda kutip dok ya konvensional, itu apa Ya. sih dok sebenarnya dok? Jadi precision medicine itu bisa lebih tepat karena tidak semua orang dengan kanker yang sama merespon terapi dengan sama. Uh, kita melihat yang tadi saya cerita di kanker payudara, mungkin saya cerita lagi di kanker lain, ada kanker nasofaring. Ini kenyataan pasien pasien yang kita temuin. Ada dua orang, kebetulan dia tinggal di satu kompleks yang sama, Ya. berteman, kena kanker nasofaring, sama-sama merokok, gaya hidupnya mirip-mirip. Tentu saja terapinya sama. Dan kebetulan stadiumnya mirip-mirip. Beda waktunya paling 6 bulan aja. Jadi secara jenis selnya, patologinya sama, stadiumnya sama, terapi protokol yang kita berikan sama. Tapi yang luar biasanya satu hilang pasca kemo dan radiasi, satu lagi berkurang sedikit aja. Pertanyaannya kenapa bisa begitu? Betul dok. Walaupun mereka secara mirip-mirip. Nah, jadi precision medicine itu mencoba untuk mungkin mengidentifikasi pasien lebih awal sebelum terapi yang diberikan.
Berbicara terkait tadi dokter ada bicara tentang kanker payudara, lalu kanker alfaring. Jadi sebenarnya pendekatan precision medicine itu dok, apakah bisa di semua jenis kanker atau Ya. masih beberapa jenis kanker tertentu dokter? Saat ini yang udah established, artinya established adalah udah diakui dan masuk dalam practice guideline secara internasional maupun nasional untuk sebagian, itu masih beberapa kanker. Tapi kedepannya arahnya semua kanker itu akan dicari terapi yang personalized. Saya kasih contoh kanker lain yang mana ini sudah lebih personalized, itu adalah pada kanker endometrium. Itu kanker rahim maksudnya pada Iya dok. perempuan. Nah, kanker endometrium saat ini begitu dioperasi sama dokter kebidanan dan kandungan, itu kalau dia early artinya cukup awal, tumornya belum belum nembus dari rahim, masih di dalam rahim. Itu kita anggap early stage. Nah, zaman dulu itu berdasarkan stadium, hasil patologi, terus kita tentukan pasca operasi harus ditambah terapi apa. Boleh observasi saja, dikasih radiasi sinar luar atau perlu sinar dalam. Nah, begitu kita masuk ke zaman personalized medicine di clinical practice guidelines secara internasional baru untuk kanker endometrium, itu tidak cukup hanya menilai stadiumnya, tapi harus melihat subtipe molekularnya dibagi 4. Ada subtipe yang kelihatannya tumornya besar, tapi belum tembus rahim ya, gede gitu, Iya. nembus lebih dari 50% sampai ke mulut rahim, tapi tipe molekularnya bagus, ada mutasi POL namanya. Itu tidak usah diapa-apain. Pasca operasi bersih bisa diobservasi dan 95% akan survive jangka panjang. Tetapi kebalikannya, pasien-pasien yang kanker endometrium yang kecil ukurannya, mungkin hanya nggak nyampe 50% tembus dinding rahimnya, tapi begitu dicek tipe molekularnya, itu ada tipe yang P53 altered tumor. Nah, dia itu harus berdasarkan guideline terbaru harus diberikan kemoterapi dan radiasi walaupun dia kecil. Jadi kita bisa melihat bagaimana dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi pada level genetik, kita bisa merubah terapi menjadi lebih baik pada pasien. Tidak semua kanker, tapi sebagian kanker sudah jadi Sebagian ya dok. guideline. Ya, Baik dok. Ya itu kenapa mungkin sekarang shiftingnya dia lebih ke personal sehingga betul, terapi yang diharapkan lebih betul, baik per individu ya dok. betul. Nah mungkin dok tadi kita udah dengar nih ada dokter jelaskan berbagai mutasi dan lain-lain. Mungkin dok boleh nggak dok, mohon maaf disederhanakan dok biar teman-teman para sobat RSCM di rumah ya yang mendengarkan sobat RSCM itu bisa lebih paham dok terkait konsep ini dok. Iya, oke. Jadi mutasi gen itu adalah kelainan. Jadi kalau saya bicara konsep sederhana singkatnya adalah semua sel yang ada inti di badan kita memiliki DNA. Nah, DNA itu sama di semua sel. Nah, di dalam perjalanan hidup kita, entah karena paparan asap rokok, makanan yang kurang yang kurang baik atau apapun itu, atau proses alami karena selnya kan bereplikasi, Iya. beranak maksudnya. Nah, bisa terjadi kesalahan dalam proses tersebut menyebabkan kode genetik yang sudah bagus itu terjadi perubahan. Nah, perubahan tersebut kalau kebetulan terjadi di gen-gen yang penting yang mengontrol fungsi penting, misalnya fungsi bagaimana sel itu berkembang, itu bisa memberikan signal yang salah, menyebabkan selnya itu tumbuh tidak terkontrol. Nah, itu yang kita namakan terjadi mutasi pada level genetiknya. Tidak semua mutasi menyebabkan penyakit. Tapi kalau mutasi itu menyebabkan penyakit, kita namakan mutasi. Kalau perubahan genetik pada level gen tidak menyebabkan penyakit, itu bisa juga, itu namanya polymorphism. Misalnya, ini ada orang yang rambutnya hitam, ada orang rambutnya lebih putih, ada yang pirang. Apakah itu kelainan? Itu Iya. kode genetiknya berbeda. Itu adalah variasi. Kira-kira gitu, singkatnya. Berarti yang dijelaskan adalah mutasi yang menyebabkan penyakit atau Betul. kanker tadi dan kita mencoba men-treat salah satu dari Iya. kotak tersebut ya dok ya. Betul. Baik. Nah ini dok berhubung kami memiliki narasumber dok seorang ahli onkologi radiasi atau radioterapi dok, mungkin teman-teman lebih kenal dengan radioterapi ya. Mungkin dok dalam konteks radioterapi dok. Nah ini bagaimana dok konsep precision medicine ini dok kita bisa terapkan dok? Iya, jadi precision medicine kan mempersonalize terapi. Sebenarnya pada radioterapi dengan perkembangan teknologi kita secara tidak langsung sudah melakukan personalisasi terapi.
Nomor satu adalah kalau kankernya, tumornya mau jadi target radiasi kita lebih luas, tentu saja target kita lebih luas. Nah itu kan udah berbeda. Jadi sama-sama kanker nasofaring, stadiumnya sama T2N1 misalnya, tapi volume dari yang diradiasi bisa berbeda, disesuaikan dengan ukuran tumor. Itu sampai dengan extent tertentu itu bisa kita katakan lebih mempersonalisasi. Lalu kita juga bisa mempersonalisasi dengan misalnya ini pasien yang memerlukan teknik radiasi yang lebih canggih, kita kasih IMRT atau VMAT, itu ada teknik radiasi yang mana lebih konformal terhadap tumornya. Nah, juga berkembang saat ini, tapi masih belum banyak diaplikasikan sehari-hari adalah memberikan dosis radiasi yang bervariasi berdasarkan profil dari genomiknya. Karena kita melihat, misalnya, contohnya adalah pada kanker yang yang sudah hampir bisa kita katakan bisa diaplikasikan pada kanker orofaring. Orofaring itu belakang mulut. Nah, kalau ada tumor di sana, kanker KSS misalnya, karsinoma sel squamosa, itu dicek dulu HPV, virus HPV terlibat atau tidak. Kalau HPV atau P16-nya positif, itu biasanya respon terhadap radiasi baik, bisa kita kurangi dosis radiasi. Sedangkan yang tidak, sama-sama karsinoma sel squamosa, tetapi HPV dia terlibat, P16-nya negatif, itu surrogate markernya, maka kita tetap harus memberikan radiasi dosis maksimal. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mempersonalisasi dosis radiasi. Banyak lagi penelitian sedang berkembang, tapi belum bisa kita aplikasikan, yang menilai profil genetik. Jadi kita bisa memprediksi ini kayaknya responnya akan bagaimana. Mungkin dalam 10 tahun ke depan hal tersebut akan pelan-pelan bisa kita aplikasikan pada klinis, pada praktek radioterapi. Baik dok, berarti sebenarnya yang sekarang pun radioterapi itu ternyata sudah ada dok ya, sudah menerapkan beberapa konsep dari precision medicine tersebut ya dok. Betul, ya. Nah, namun dok terkait teknologi nih dok, kan ini kan terus berkembang, kita teknologi semakin maju. Nah, kira-kira teknologi modern apa sih dok di radioterapi yang mendukung dok daripada pengobatan presisi ini dok? Iya, jadi radioterapi teknologi sangat pesat seiring dengan kemajuan dengan teknologi radiologi juga sebenarnya pencitraan. Zaman dulu radiasinya 2 dimensi, artinya kalau tumornya berada di tengah misalnya di paru, kita akan sinar depan belakang. Satu volume paru yang di depan tumor dan di belakang tumor akan terpapar dosis radiasi yang sama. Nah, dengan adanya CT scan, kita juga mengadopsi itu CT planning, yang mana kita bisa lebih konformal, hanya seputaran tumor itu. Nah, zaman sekarang yang udah rutin termasuk di Indonesia rata-rata mengaplikasikan teknik IMRT, Intensity Modulated Radiotherapy, yang mana kalau tumornya bentuknya irregular, kita bisa memberikan dosis sesuai dengan bentuk tumor. Bukan berarti daerah sekitar tidak kena sama sekali, kena juga, tapi dengan dosis yang jauh lebih rendah dibandingkan target yang kita berikan. Jadi ini memungkinkan efek samping yang lebih rendah dan tentu saja potensi efektivitas lebih tinggi karena kita menjadi lebih berani untuk meningkatkan dosis pada tumornya. Ya, itu kurang lebih singkatnya kemajuan teknologi radioterapi. Baik dok, berarti teknologi ini dengan dokter tadi jelaskan ada IMRT dok ya, itu bisa mengurangi toksitasnya dok terhadap jaringan sehat, lalu bisa memaksimalkan efek terapeutik kepada tumornya dok. Nah tapi tadi saya menarik dok, ini dokter ada sempat menjelaskan kepada kita dok terkait dosis radiasi dok tadi yang dipersonalisasi juga. Nah itu sebenarnya gimana sih dok cara dokter menentukan dosis radiasi yang tepat dok untuk setiap pasien dok? Iya, jadi dosis radiasi itu memang sudah ada konsensus dan panduannya, tergantung pada jenis kankernya. Ada kanker-kanker yang relatif sensitif terhadap radiasi, dosisnya lebih rendah. Contohnya limfoma, germinoma. Nah, itu yang respon. Tapi ada kanker-kanker yang sedang-sedang, karsinoma pada sel squamosa, baik pada nasofaring, orofaring, kepala leher maupun pada mulut rahim, pada serviks itu sedang, relatif sensitif, cenderung lebih sensitif. Tapi ada juga yang sangat resisten terhadap radiasi, misalnya pada sarkoma, melanoma. Nah, jadi nomor satu, melihat dari tipe histologi yang dilaporkan oleh dokter patologi, kita bisa menentukan terapi yang kita berikan memerlukan dosis berapa. Nomor dua, kondisinya,
apakah kondisi pasien pasca operasi yang sebenarnya tumor besarnya udah diangkat dokter bedah, atau kita menghadapi tumor yang memang masih ada besar. Nah, ini juga menentukan dosis radiasi. Ini yang secara konvensional. Baru masuk lagi yang lebih modern saat ini adalah dari molekularnya. Yang udah established adalah P16 atau HPV pada kanker orofaring. Itu bisa mengadjust dosis radiasinya. Nah, berkembang yang lain-lain tapi itu belum masuk clinical practice guideline, banyak genomic adjusted risk for radiotherapy. Ya, nah ini kedepannya mungkin kalau penelitian yang positif bisa diaplikasikan dan orang-orang yang kita duga sensitif bisa dapat dosis yang lebih rendah. Wah, menarik banget dok ini dok. Iya dok. Berarti dok, sebenarnya dok, jadi saya jadi penasaran dok, bagaimana dok dengan pendekatan presisi ini dok, terutama di bidang radioterapi dok, itu efek sampingnya itu bisa diminimalkan dan apakah cukup signifikan dok dengan precision terapi ini dok? Iya, kalau dengan teknik radiasi yang presisi, maksudnya presisi dalam konteks konformal ya, itu memang side effect-nya, efek samping kalau kita bandingkan dengan 20-30 tahun lalu dengan radiasi 2 dimensi itu jauh berkurang. Jauh dok ya, baik. Iya. Baik. Lalu dok, kita bicara cancer, kita tentu bicara tim dok ya. Kita tidak bisa sendirian dok dalam mengambil keputusan. Nah, ini dok, seberapa besar sih dok sebenarnya peran tim multidisiplin dok dalam menentukan terapi yang paling sesuai untuk pasien dok? Iya, jadi kanker itu adalah penyakit yang diobatinnya harus rame-rame. Diagnosisnya juga rame-rame sebenarnya. Harus ada imaging, kita harus tahu ekstensinya, harus ada teman patologi yang menentukan selnya. Nah, terapinya secara umum kan 3, operasi, pemberian obat apapun, kemoterapi maupun non-kemoterapi, dan radiasi. Semakin kecil tumornya, stadiumnya makin awal, kecenderungannya single modality bisa. Tetapi semakin besar tumornya, maka nggak cukup. Kalau tumornya besar hanya dilakukan operasi saja, kadang-kadang risiko kamunya tinggi sekali, bisa muncul lagi. Nah, orang mencari upaya bagaimana kita kurangin. Setelah operasi harus ditambah radiasi atau bahkan kemoterapi. Jadi, untuk memberikan bagaimana satu pasien mendapat terapi optimal, itu kombinasi terapinya itu menentukan. Kanker payudara yang seharusnya dioperasi, kemoterapi, radiasi, kalau ada terapi yang hilang, maka outcome-nya juga berkurang. Misalnya ada harapan 80% sampai 90% dengan kondisi stadium ini kanker payudara bagus, survive 5 bahkan 10 tahun. Tapi kalau dia nggak kerjain satu hal, maka survivalnya akan berkurang. Nomor 2, timingnya juga penting. Kalau udah operasi, lalu harusnya kemoterapi, tapi kemoterapinya 6 bulan kemudian, keburu tumbuh lagi tumornya kalau ada sisa. Nah, ini tentu saja menjadi hasilnya juga tidak bagus. Oleh karenanya multidisiplin ini diperlukan untuk merancang program yang bagus, sehingga setiap pasien itu mendapatkan terapi yang paling optimal. Ya baik dok, berarti memang peran tim multidisiplin segitu besar dok ya dalam men-treat setiap pasien ya cancer tentunya. Baik dok, lanjut dok, saya ingin membahas dok terkait ini, manfaat terbesar dok dari precision medicine terhadap pasien cancer itu sebenarnya apa sih dok? Precision medicine itu kalau bahasa awamnya, manfaatnya dia bisa menghindari terapi yang berlebih, dan pada orang-orang yang memerlukan terapi lebih agresif bisa diberikan. Jadi kita banyak melihat ada pasien yang bertanya, contohnya kanker payudara. Dia datang bertanya, dok, saya ini tumornya sebenarnya kecil ini, cuma 2 cm, udah dioperasi sama dokter bedah. Terus sekarang diminta radiasi udah saya jalanin, tapi disuruh tetap kemoterapi. Saya takut kemoterapi, sebenarnya perlu atau tidak sih? Ada teman saya nggak di kemo, baik-baik saja juga. Sekarang udah umurnya udah 7 tahun, survive gitu. Nah, itulah banyak tools baru. Contoh kanker payudara tadi, ada tools pemeriksaan genomik yang untuk menilai kanker payudara yang early, yang kecil ukurannya, apakah benar-benar dibutuhkan kemoterapi atau tidak. Jadi dinilai dari sel kankernya, profil gennya, ternyata risiko tinggi itu dianjurkan karena diprediksi mudah kambuh. Tapi ternyata risiko yang rendah bisa diomit. Nah, itulah
manfaat dari precision medicine. Baik, berarti ini lebih ke arah salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengurangi dari terapi yang lebih agresif dok ya, meminimalisir efek samping. Nah namun dok, apakah ini membuat peluang kesembuhannya semakin tinggi dokter? Iya, jadi zaman dulu paradigmanya adalah terapi kanker semuanya radikal. Jadi zaman dulu kanker payudara 2 cm, mungkin kelenjarnya nggak kena semuanya, udah operasi, diradiasi, di kemoterapi juga. Kalau operasinya tidak mastektomi ya. Nah, tapi zaman sekarang kan udah mulai beralih dengan adanya tool-tool genomik ini. Memang masih mahal sih pemeriksaan itu. Jadi banyak kanker payudara early tidak lagi diberikan kemoterapi karena low risk, karena risikonya rendah. Sebenarnya artinya orang-orang zaman dulu yang diberikan kemoterapi ya nggak perlu-perlu banget sebenarnya. Nah cuma kita nggak tahu, nggak ada alat untuk menilai dia perlu atau tidak. Hari ini sudah ada. Tidak untuk semua kanker, untuk kanker-kanker tertentu dan untuk kondisi tertentu sudah ada. Baik dok, ya terkait inovasi dok pasti ada tantangan dok tanda kutip. Nah kira-kira dok apa sih dok tantangan dalam penerapan precision medicine ini dok yang ada di Indonesia dok? Iya, nomor satu adalah biaya. Jadi ini kan precision medicine adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kayaknya di semua bidang teknologi baru itu mahal. Jadi pemeriksaan genomik misalnya pada kanker payudara untuk menilai perlu tidaknya kemo itu mahal sekali gitu. Itu yang menjadi masalah, tidak semua masyarakat dapat mengakses itu. Dan nomor dua adalah banyak sekali pemeriksaan genomik yang kapasitas kita di Indonesia untuk melakukan masih kurang. Tetapi kita di sini di RSCM FKUI sudah ada pelayanan pemeriksaan genomik. Baik. Tetapi bukan pemeriksaan yang paten ya, karena ada beberapa pemeriksaan yang di paten itu tidak bisa kita lakukan, tapi kita ada pemeriksaan untuk men-screen 500-an gen. Nah, ini sudah ada juga tersedia, dan boleh saya katakan memang mahal tetapi paling murah di Indonesia untuk saat ini. Karena kita kerjain di sini, bukan entitas yang sangat komersil di RSCM FKUI. Jadi tantangannya saya rasa itu dua. Nomor satu, biaya yang masih relatif mahal. Kedua, akses untuk pemeriksaan itu tidak semuanya tersedia. Tapi kalau di RSCM FKUI, akses untuk itu sudah ada. Baik dok, ini menarik dok. Berarti kita di RSCM FKUI itu sudah ada dok untuk screening 500 gen dok. Betul. 500 gen dan ini cukup yang paling murah ya dok ya? Iya. Yang paling murah yang ada di Indonesia. Betul. Baik dok. Ya kita berharap ya semoga ini bisa menjadi sebuah terobosan dok, salah terobosan untuk pengobatan terutama dalam perkembangan kita ke arah precision medicine. Nah lalu dokter, kalau saya boleh tanya nih dok, bagaimana dok harapan dokter terhadap perkembangan teknologi pengobatan kanker di masa depan dokter? Iya, jadi banyak aspek supaya penanganan kanker ini baik. Nomor satu, masyarakat sendiri harus ada keinginan untuk berobat. Kalau enggak juga enggak bisa. Mulai dari deteksi dini, screening itu harus dilakukan. Banyak program pemerintah, mamografi, pap smear. Saya sangat mengajukan untuk dilakukan. Jangan takut ke deteksi. Lebih bahaya kalau ke deteksi di stadium akhir daripada di stadium awal. Banyak pasien stadium awal saat ini udah 10 tahun dan dia sehat-sehat aja. Nomor dua adalah kita perlu banyak edukasi dan peningkatan kemampuan di tenaga medis juga sebenarnya. Karena kualitas layanan, karena Indonesia kan besar sekali, itu masih sangat beragam. Ada yang bagus, ada yang mungkin masih banyak peningkatan yang kita perlukan. Apalagi precision medicine yang kita katakan boleh dikatakan cutting edge ya, itu yang zaman baru banget gitu. Nah itu juga masih perlu banyak edukasi sehingga para tenaga medis tahu kapan ini diperlukan, bagaimana ini bisa membantu dalam terapi pasien. Dan yang terakhir mungkin kalau dari sisi pembiayaan disupport sama pemerintah, ya tentu saja kalau pengobatan diberikan banyak restriksi agak sulit ya. Jadi kalau itu bisa lebih diperlonggar dan ini memang jelas kan membantu pasien, ya itu akan banyak membantu. Baik dok, ya jadi kita berharap sama-sama bahwasannya ke depannya seperti yang Dr. Handoko tadi, hal-hal tersebut bisa
terlaksana. Nah, baik dokter, sebelum kita akhiri dokter, mungkin ada pesan singkat dokter untuk masyarakat yang sedang berjuang melawan penyakitnya, penyakit kanker terutama, ataupun keluarga dok yang sedang bersamai keluarga yang sedang menderita kanker dokter. Iya, mungkin untuk sobat RSCM pesannya adalah nomor satu, jangan kehilangan harapan, jangan putus semangat. Uh, Lebih baik berobat daripada tidak. Kalau tidak berobat, udah tahu kena kanker, boleh dikatakan hampir pasti kankernya akan pelan-pelan berkembang terus dan akan lebih bahaya kalau dia menyebar. Dan untuk mereka yang berobat, ternyata hasilnya masih belum optimal. Kita tidak bisa menjamin hasilnya pasti baik, tetapi sejauh pengalaman yang kita lihat, kalau diobatin, katakan pun dia udah menyebar dan kita tidak bisa menghilangkan kankernya, tetap manfaatnya lebih besar karena kita bisa bantu dia mengurangi sakit, bantu dia dropnya itu lebih perlahan, dan pada akhirnya kualitas hidup itu akan lebih baik. Belum tentu meningkatkan istilahnya waktu atau umur, tetapi dalam sisi kualitasnya akan jauh lebih baik. Dan banyak dari pengobatan yang dasar tersebut sebenarnya ditanggung semuanya sama BPJS kan. Ditanggung ya dok? Iya, hanya mungkin ada biaya-biaya yang di luar medis lah, harus bawa transportasi dan lain-lain. Tapi banyak sekali program, apalagi di RSCM ini, yang bekerja sama dengan para survivor yang bisa memberikan donasi-donasi atau bantuan khusus bagi mereka yang benar-benar tidak mampu. Jadi jangan patah semangat, tetap positif. Mudah-mudahan ini lebih baik. Amin. Terima kasih dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Handoko, Terima kasih, Dr. Spesial Onkologi Radiasi Konsultan atas penjelasannya yang sangat membuka wawasan kita bahwa pengobatan kanker saat ini semakin personal dan terarah melalui adanya precision medicines. Dan terima kasih juga kepada Sobat RSCM yang sudah menyimak podcast ini. Kita akhiri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat siang. Selamat siang.